Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ufik Media. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala urusan kita diberikan keberkahan umur yang panjang serta istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya sukses di dunia dan juga di akhirat. Ada satu risalah tentang masalah kita harus berkomitmen terhadap mazhab al-a'immah al-arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Ini penting untuk kita lakukan, dan ini ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini bisa saya jelaskan sekedar ya, dan juga bisa nanti dikoreksi bagaimana kita untuk mengkontekstualkan di dalam menyelesaikan problem yang terjadi, khususnya perselisihan antara kelompok Salafi Wahabi dan Aswaja. Tapi yang jelas kita tahu ya, kelompok Salafi Wahabi itu khususnya yang ada di Indonesia kadangkala juga menyinggung apa yang menjadi pendapat dari 4 imam madhab ini. Akan tetapi mereka juga seringkali memang tidak menghiraukan apa yang menjadi pendapat atau dari madhab dari imam keempat ini. Ya, dikarenakan perselisihan tersebut ya sebagaimana yang saya ungkap dari awal, masalah di dalam konteks bid'ah. Bid'ah itu ya bid'ah hasanah, apalagi para kelompok salafi itu ya sebagian juga menggiring bid'ah kepada dolalah. Ada juga yang memang bertopeng juga menggiring kepada bid'ah hasanah, akan tetapi katanya bid'ah hasanah itu orientasinya kepada sarana untuk ritual, bukan ritualnya saja seperti mikrofon, katanya itu bid'ah hasanah. Jadi kita ingin membacakan dan khususnya kepada orang-orang yang sepakat dengan kelompok Salafi Wahabi, bahwa bagaimana visi misi dan juga harokah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan beberapa kerangka kita untuk al-akhdhu bimadzahibil arba'ah atau bimadzahib bil madzahib al-arba'ah. Itu pentingnya bagaimana? Karena apa? Karena ada kesinambungan dengan pendapat-pendapat ulama al-mutaqaddimin. Sudah, saya kembali kepada poin. Risalatun fi ta'aqqudil akhzi bimadzahibil a'immati al-arba'ati ta'lifu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari 1366 1287. Ya. Ini terbalik ya. 1287 sampai 1366. Beliau menjelaskan betapa pentingnya atau betapa kokohnya kita mengambil atau beriktimat terhadap mazhab imam yang keempat. Imam yang empat. I'lam anna fil akhri bihadhil mazahib al-arba'ati maslahatan azimatan wa fil i'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mengikuti mazhab atau mengambil atau beriktimat terhadap mazhab yang keempat atau mazhab 4
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, bahwa dalam iktimad atau mengikuti pendapat imam 4 mengandung maslahah yang begitu besar atau maslahah azimah. Memang kemaslahatan yang muhaqqaqah, yang memang secara tahakkuk ada maslahah di dalam meneruskan perjuangan Nabi, sahabat dan tabi'in. Wa fil i'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Dan ketika i'rad, ketika meninggalkan, tidak mengikuti atau tidak beriktimat kepada madhab yang keempat, itu merupakan sesuatu yang mafsadat atau kerusakan yang fatal atau yang besar. Wa nahnu nubayyinu dzalika biwujuhin, dan saya akan menjelaskan dari di atas atau dari berbagai aspek. Ahaduha annal ummata ijtama'at ala an ya'tamidu ala salafi fi ma'rifati syariati. Di antaranya adalah bahwa umat Islam telah sepakat bulat atau telah respek untuk beriktimat atau mengikuti terhadap ulama-ulama salaf, mengikuti dalam apa fi ma'rifati syariati, di dalam mengetahui syariat atau mengamalkan syariat yang benar. Ini secara terjemah ya. Secara terjemah bisa dibaca sendiri. Fattabi'una i'tamadu fi dzalika 'ala sahabati wa tubba'ut tabi'in i'tamadu 'ala tabi'in. Wa hakadha fi kulli tabaqatin i'tamada al-ulama'u 'ala man qablahum. Ini merupakan satu kesinambungan antara ulama masa sebelum dan selanjutnya, bahwa tabi'in itu mengikuti atau beriktimat terhadap para sahabat, dan tabi'in juga masa selanjutnya maksudnya juga beriktimat atau mengikuti tabi'in. Wa hakadha, dan seterusnya, fi kulli tabaqatin, di setiap level, setiap masa. Itamada al ulama'u alaman qablahum. Jadi ulama itu ya mengikuti apa yang menjadi pendapat ulama terdahulu. Ya sebagai garis besar ya harus bijak dong, dan harus sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalau kita dalam masalah fikih, ya siapa yang harus kita ikuti? Dalam masalah kajian tafsir, kajian hadis, dan juga kajian tasawuf, ada fan masing-masing. Wal aqlu yadullu ala husni dzalika li anna syari'ata la tu'rafu illa bin naqli wal istinbati. Bahwa akal sehat itu menunjukkan betapa baiknya pola pemahaman. Li anna syari'ata la tu'rafu illa bin naqli wal istinbati, bahwa syariat itu tidak diketahui kecuali dengan naklu, atau kita ya mengambil dari generasi sebelumnya, atau mengistinbat, menelurkan hukum atau mengeluarkan hukum. Ini dalam ranah ijtihad ya. Tapi kalau dalam konteks ijtihad, ya istinbatnya memang dilakukan, tapi tak semono-mono orang bisa istinbat tanpa mengetahui bagaimana metodologi untuk istinbat lewat Al-Quran atau istinbat lewat hadis. Wan naqlu la yastaqimu illa bi an ta'khudha wan naqlu la yastaqimu illa bi an ta'khudha kullu tabaqatin amman qablaha bil ittisal. Jadi ini kesenambungan dengan ulama di masa sebelumnya dan juga ulama yang setelahnya. Bahwa yang namanya naklu itu atau mengambil pendapat, ya kita masa sekarang ya mengambil pendapat masa sebelumnya dan seterusnya, sehingga ittisal kepada baginda Nabi. Dan kemudian wala budda fil istinbati an ya'rifa madzahibal mutaqaddimin li alla yakhruja an aqwalihim fayakhriqu al-ijma'a wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu. Dan kemudian sesuatu yang memang harus dilakukan di dalam istinbat
ya harus mengetahui madhab-madhab yang terdahulu. Agar apa? Kaul-kaulnya agar tidak keluar dari pokok pembahasan yang disajikan ulama terdahulu dan kemudian bisa merusak kepada ijma. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti seperti kelompok salafi yang memang cenderung untuk mengkanter amaliyah atau tradisi yang dilakukan umat Islam khususnya warga Nahdliyin dengan hadis tanpa mengikuti qaulul ulama, tanpa mengikuti apa yang menjadi pendapat dari al-a'immah al-arba'ah. Jadi kita mengikuti Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan seterusnya, jadi kita itu ya istilahnya naklu, dan kemudian kita bukan berarti memahami hadis secara leperlek lahiriah dan kemudian kita kantorkan kepada amalia sehingga dikatakan itu syirik bid'ah. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan, betapa pentingnya kita harus al-akhdhu bihadhil madzahib al-arba'ah, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ya, yaitu ya. Dan juga dari madhab yang keempat ini juga ada penerusnya. Ulama setelahnya itu juga ada yang mentarjih, ada yang mentandir, ada yang juga apa istilahnya itu mencermati apa yang menjadi pokok pembahasan dari madhab-madhab yang keempat ini. Makanya di dalam kajian kitab itu ya ada marotibul ulama ya, ada marotibul ulama, masa demi masa itu memang beda generasi selanjutnya dan sebelumnya itu memang beda. Karena apa? Kapasitas keilmuannya juga beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai wawasan ya bagi kelompok yang sering bid'ah, syirik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.